Malam pun berganti siang, bersamaan dengan pemakaman almarhum Mbah Sulastri yang selesai sekira pukul 11. Tampak kini pemandangan di rumah Bejo yang cukup ramai oleh datang dan perginya para pelayat, yang tentu ingin berbelasungkawa atas meninggalnya Mbah Sulastri ini. Tenda yang sudah 3 hari berada di rumah almarhum Mbah Karso itu pun kini juga sudah dipindahkan di depan rumah Bejo atas permintaan dan inisiatif dari Nyoto. Terlihat juga di hari itu, di antara lalu lalang para pelayat, Pak Lurah, Pak Carik, dan semua orang terpilih itu, kecuali Pak Sobari yang kini tampak duduk bersama dengan Bejo yang terlihat teramat sedih, dan sesekali mengusap air matanya. Bagaimana tidak mau Bejo harus menerima kenyataan bahwa ia kini menjadi sebatang kara. Setelah satu-satunya orang yang ia miliki itu telah pergi untuk selamanya. Terpancar di antara air mata Bejo, kesedihan yang seakan didominasi oleh sebuah kemarahan. Itu semua terlihat ketika berulang kali Bejo berujar bahwa kematian sosok nenek sekaligus ibunya itu pasti ada hubungannya dengan Marni Wongso. Menurutnya, itulah Marni Wongso lah yang sudah memakan nyawa neneknya itu. Itulah keyakinan Bejo yang kini perlahan coba ia jelaskan kepada Pak Lurah, Pak Carik, Lik Kantong, Mas Panggi, Pak Gugat, Nyoto, Ustadz Sukar, dan Lik Sukri yang saat itu berada di hadapannya. Semalam saya bertemu lelembut itu di dalam rumahnya Mas Nyoto. Dia menyebutkan nama Sulastri di depan wajahku. Karena itulah saya langsung berlari pulang. Kata Bejo menceritakan pertemuannya dengan hantu Marni Wongso semalam. Dengan disebutnya nama neneknya itu oleh Marni Wongso, semakin menguatkan keyakinan Bejo untuk mengambil kesimpulan bahwasanya kematian Mbah Sulastri ini merupakan tulah dari lelembut itu. Ditambah lagi dalam cerita Bejo, jauh hari sebelum Mbah Karso meninggal, tepatnya setelah istri dan anak Wagiman yang hilang berhasil ditemukan, Mbah Sulastri pernah berujar kepadanya bahwa desa ini akan kembali lagi pada masa kegelapan jika Karso Tamrin tidak ada. Dan sekarang mungkin cukup terbukti. Baru 3 hari setelah kematian Mbah Karso saja sudah ada kejadian di desa ini. Mulai dari teror Marni Wongso, anak bayi Lik Sukri yang terkena sawan, sampai penyakit aneh yang terjadi pada Pak Sobari. Beliau juga sempat bercerita kepada Bejo tentang sejarah timbul dan tenggelamnya tulah Marni Wongso ini, sampai munculnya Mbah Karso sebagai penyelamat desa setelah berhasil mengeluarkan desa ini dari cengkeraman pemujaan dan memindahkan Marni Wongso dari Gumuk Gondang ke Kalilanang. Cerita yang kurang lebih sama persis dengan apa yang Lik Sukri dapat dari Mbah Dimah kemarin pagi saat memeriksakan anaknya yang demam. Bayangkan saja, dulu ketika orang-orang untuk makan saja susah. Dulu setiap rumah harus menyiapkan 1 buah ayam utuh seminggu sekali. Jika tidak bisa ataupun terlambat, Marni Wongso akan mengamuk dan mengambil acak siapa saja orang di desa ini. Ungkap Bejo kala itu saat menggambarkan cerita dari Mbah Sulastri. Waduh, Kata Pak Lurah setelah mendengar cerita-cerita itu. Wajahnya tampak sedikit gusar. jadi kesimpulannya lelembut Marni Wongso itu hanya takut dengan Mbah Karso ya? Tanya Pak Lurah. Benar Pak Lurah, dia hanya takut dengan Mbah Karso. Makanya sejak beliau tidak ada, si Marni Wongso itu mulai berani muncul lagi. Selama Panggi. Singkatnya, setelah sedikit bermusyawarah, terjadilah kesepakatan di antara mereka
yaitu dengan ditutupnya kali lanang dan larangan masuk ke Gumuk Gondang sampai waktu yang belum ditentukan. Warta itu disampaikan oleh Pak Lurah dalam sebuah pertemuan dengan para warga di balai desa, sehari setelah pertemuan mereka di rumah Bejo. Di pertemuan itu, para warga juga sepakat untuk memasrahkan masalah ini kepada 7 dari 8 orang terpilih itu, yang sebenarnya tak ada satupun dari mereka yang memahami permasalahan gaib seperti ini. Namun saat itu mereka berjanji dan bertekad akan mencari tahu solusi terbaik. Dan untuk mengatasi semua ini, mereka juga menggandeng para sesepuh desa yang sedikit banyak tahu dengan sisik melik dan sejarah timbul tenggelamnya Marni Wongso, seperti Mbah Dimas si dukun beranak, dan para orang sepuh lainnya yang pernah menjadi saksi kekalahan Marni Wongso oleh Mbah Karso puluhan tahun silam. Sejak hari itu, desa Duku Atas masuk lagi dalam masa waspada. Masa di mana saat malam tak boleh ada lentera ataupun lampu yang mati. Semua orang tidur dengan menggelar tikar di atas tanah, dan para pria di setiap rumah tak boleh tidur sebelum jam 12 malam. Semua itu atas saran para sesepuh desa. Konon dulu begitulah cara mereka menghindari gangguan Marni Wongso. Tapi apakah cara itu berhasil? Bisa dibilang tidak terlalu, karena meski cara itu sudah dilakukan, hampir setiap malam suara pekik tawa Marni Wongso selalu terdengar mengelilingi desa ini. Hanya saja lelembut itu memang tak berani masuk ke dalam rumah-rumah warga, hanya mengikik dan mengetuk-ketuk setiap pintu yang dia lewati. "Mana persembahan untukku?" Begitulah ucapan Marni Wongso. Menurut beberapa kesaksian warga, setelah mendengar ketukan di pintu rumahnya, suaranya serak parau dan selalu diakhiri dengan pekik tawa yang membuat tengkuk bergidik. Membuat suasana di desa Duku Atas ini menjadi mencekam. Hampir tak ada seorang pun yang berani keluar dari rumahnya setelah matahari tenggelam, kecuali 7 dari 8 orang terpilih itu yang setiap malam selalu berkeliling desa untuk menabur garam kasar yang sudah didoakan di 4 titik batas desa ini sesuai dengan arahan dari para sesepuh. Terhitung sudah 14 hari berlalu. Jika terhitung dari sudah 2 minggunya meninggalnya Mbah Sulastri, nenek Bejo. Malam ini tampak 7 orang itu tengah melakukan rutinitasnya yang sudah mereka lakukan hampir 13 hari terakhir ini. Mereka berjalan beriringan dengan membawa senter, obor, dan lentera menuju titik-titik batas desa. Nyoto dan Ustadz Sukar tampak berjalan lebih mendahului, membawa bejana keramat milik mendiang Mbah Karso, yang tentu masih berisi dengan garam kasar, atau orang Jawa biasa menyebutnya uyah krosok. Malam ini rasanya berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Sudah dari maghrib tadi, kabut tebal menyelimuti di sepanjang jalan yang mereka lewati, yang tentunya membuat hawa menjadi lebih terasa dingin. Kabarnya Pak Sobari bagaimana ya sekarang? Katanya kok semakin memprihatinkan. Tanya Lik Sukri sambil berjalan di malam itu. Iya Kang, saya tadi siang jenguk dia di rumahnya. Memang sepertinya semakin parah, tidak mau bicara, seperti orang linglung. Duh, kasihan istrinya. Kata Lik Kantong menjawab pertanyaan Lik Sukri. Kalau penyakit gatalnya bagaimana Kang? Masih seperti dulu? Tanya Lik Sukri lagi. Ya seperti yang saya bilang tadi, semakin parah. Bahkan sekarang gatalnya sudah sampai bagian leher. Rambut di kepalanya juga sudah habis. Jawab Lik Kantong. Oh Allah. Gumam Lik Sukri menggelengkan kepalanya.
Entah kapan keadaan desa ini bisa seperti semula. Terlihat wajah-wajah jenuh terpancar di raut 7 orang itu. Terutama Mas Panggi, orang paling tidak sabaran di rombongan ini, yang tampak paling jengah melalui ketidakwajaran ini. Mbah Purbo itu gimana, Mas? Tanya Mas Panggi kini kepada Nyoto. Beliau masih sakit. Tadi sore saya juga baru saja dari sana. Entahlah, tidak bisa bangun. Beliau hanya memberi saya ini. Katanya sih buat jaga-jaga. Jawab Nyoto seraya memberikan tongkat yang terbuat dari bambu kuning, pemberian Mbah Purbo tadi sore. Menurut anak Mbah Purbo, sehari setelah beliau melayat di rumah Mbah Karso, beliau jatuh di kamar mandi dan sampai sekarang masih sulit untuk berjalan. Ada-ada saja memang. Tapi kalau sudah sembuh, beliau pasti akan kesini, Thomas. Tanya Mas Panggi lagi dengan sedikit gusar. Iya, Mas, itu sudah pasti. Dia juga sudah ngomong kok sama saya. Akan kesini secepatnya membantu desa ini. Jawab Nyoto. Oh alah, semoga saja segera pulih ya. Bisa gila ini orang satu desa kalau terus-terusan begini. Jawab Mas Panggi. Hingga sampailah mereka di titik pertama desa ini. Nyoto dan Ustadz Sukar mulai menebar-nebar garam, sementara yang lain tampak menunduk membaca doa. Di sini suasana mulai aneh. Angin bertiup kencang, tiba-tiba menyapu kabut yang sempat menutupi tempat mereka semua berdiri. Dan tak berselang beberapa lama setelahnya, mulai terdengarlah suara pekik tawa itu menggema dari kejauhan. Itu adalah pertanda Marni Wongso telah keluar dari sarangnya. Meski rasa takut itu masih ada, tapi mereka tak begitu terkejut, karena ini bukanlah yang pertama kalinya mereka mendengar suara itu. Tapi kali ini ternyata berbeda, karena bersamaan dengan suara itu, bau bangkai mulai tercium, mengitar di sekitar mereka. Bau bangkai ini. Ucap penggugat pertama kali. Ustadz Sukar kini tampak celingak-celinguk. Kepalanya menoleh ke sana dan kemari. Sementara ia mulai merasakan sesuatu, dan mendadak ia pun bergegas mengajak 6 orang lainnya untuk segera pindah menuju titik lain. Tidak beres ini. Ayo, segera pindah ke barat. Kata Ustadz Sukar dengan nada berbisik. Tapi ketika mereka bersama-sama membalikkan badannya, tepat di depan mereka kini sudah berdiri lelembut jahanam itu mengangkangi jalan yang akan mereka lalui. Pekik tawanya menggelegar, beriring angin yang bertiup kencang dengan bau yang tercium semakin busuk. Mereka semua tersentak ketakutan hingga membuat 4 orang di antaranya, yaitu Pak Gugat, Mas Panggi, Lik Sukri, dan Lik Kantong, sempat terhuyung jatuh ke tanah ketika mencoba untuk berlari. Sementara Nyoto, Ustadz Sukar, dan Bejo masih bertahan di posisinya, tegak berdiri dan tergumam melihat ke arah Marni Wongso yang berada di depannya itu. Dengan keberanian seadanya, Nyoto pun bersiap dengan bejana keramatnya, dan Ustadz Sukar juga mulai berusaha berdoa dengan lidahnya yang tentu saja mendadak keluh. Sementara apa yang dilakukan Bejo justru tak terprediksi, karena tanpa disangka, ia yang semula berdiri paling belakang, kini mulai berjalan maju melewati Nyoto dan Ustadz Sukar. Meski dengan langkah kakinya yang agak diseret, ia berusaha mendekati sosok Marni Wongso yang masih tertawa-tawa itu. Nyoto dan Ustadz Sukar sebenarnya sempat mencegahnya, namun sepertinya Bejo sudah tak peduli. Ia pun berjalan semakin dekat dan mulai berteriak memaki lelembut pembawa sial itu sambil menangis. Hei, anjing, bajingan, kamu yang telah memakan simbokku ya? Anjing, sini maju! Teriak Bejo sambil menangis.
Entah apakah ini adalah sebuah keberanian atau hanya kesedihan Bejo yang berubah menjadi amarah. Yang jelas ajaibnya, caci maki Bejo barusan berhasil membuat Marni Wongso pergi dan menghilang dari hadapannya. Saya harus pulang. Saya tidak bisa meneruskan ini. Saya sudah tidak kuat. Kata Li Kantong tiba-tiba dengan raut mukanya yang tampak sangat ketakutan. Jangan dulu, Kang. Ini belum selesai. Kata Ustadz Sukar. Saya benar-benar takut, Mas. Kata Li Kantong lagi, seraya menyalakan kembali obornya yang sempat mati. Nyoto yang masih terlihat gemetar memegang bejananya pun mulai ikut menanggapi. Terlihat dari raut wajahnya, sepertinya keberaniannya sudah habis. Ia pun juga setuju dengan pendapat Li Kantong. Iya, Kang. Mungkin sebaiknya kita hentikan dulu malam ini. Kata Nyoto dengan nada lesu. Terjadi sedikit perdebatan di antara mereka, di mana Ustadz Sukar dan Bejo ingin tetap menyelesaikan ritual ini, sementara yang lain setuju untuk pulang sekarang juga. Apa tidak apa-apa kalau ini tidak diselesaikan? Kata Ustadz Sukar kini. Mendengar itu, semuanya kini tampak terdiam dan berpikir, apa yang terjadi jika ini tidak diselesaikan? Dan setelah itu, Ustadz Sukar pun kembali membujuk teman-temannya yang sedang ketakutan itu untuk menyelesaikan ritual malam ini. Sudahlah, sekarang kita lakukan lagi pelan-pelan, yang penting selesai. Hanya kita loh yang orang-orang andalkan. Menurut saja dulu dengan arahan para sesepuh, kata Ustadz Sukar lagi. Beberapa saat setelah mendengar penjelasan dari Ustadz Sukar, mereka yang tidak mau ambil resiko pun akhirnya kembali meneruskan ritual ini ke titik selanjutnya. Hingga beruntung karena pada akhirnya mereka berhasil menyelesaikan ritual hari ini. Di malam itu tanpa kendala dan penampakan dari Marni Wongso lagi. Akhirnya selesai juga, kata Lik Sukri. Selepas itu mereka pun mulai berjalan pulang. Tapi saat baru saja mereka memasuki desa dan melewati rumah Mbah Dimah, tiba-tiba guk guk guk, guk guk guk. Anjing Mbah Dimah menggonggong bersamaan dengan dirinya yang berdiri di depan pintu. Duh, Mbah, dirimu ini mengagetkan saja. Bagaimana kau belum tidur? Apakah ada pesan untuk kita? Ucap Ustadz Sukar seraya mendekati Mbah Dimah. Wajah Mbah Dimah tampak resah. Ia pun buru-buru mengajak 7 orang itu masuk ke dalam rumahnya. Sini, masuk dulu, katanya seraya menyuruh anjingnya untuk pergi ke kandangnya. Sepertinya ada sesuatu yang akan Mbah Dimah bicarakan, yang tentu saja itu pasti menyangkut dengan apa yang sedang terjadi di desa ini. Ada petunjuk apa, Mbah? Tanya Nyoto kini kepada Mbah Dimah yang tampak gelisah dan sedikit ketakutan. Sepertinya akan ada kematian lagi. Bukannya saya mau mendahului yang kuasa, tapi pertanda ini sudah sering saya jadikan acuan. Semoga saja ini tidak ada hubungannya dengan Marni Wongso, kata Mbah Dimah dengan serius. Memangnya bagaimana, Mbah? Sentak mereka yang menjadi penasaran. Waktu tadi sehabis buang air di sumur, saya melihat setan cebol di atas cungkup. Ujar Mbah Dimah mengaku melihat hantu cebol yang duduk di atas genteng cungkup di makam desa. Kebetulan tepat di belakang rumah Mbah Dimah ini adalah pemakaman desa, di mana cungkup tempat disimpannya keranda mayat itu terletak hanya beberapa meter saja dari sumur Mbah Dimah. Mendengar kata dari Mbah Dimah itu, mereka tampak tergumam antara percaya dan tidak percaya. Karena setahu mereka,
mitos tentang setan cebol penunggu kerenda ini hanyalah tokoh yang dibuat-buat orang tua untuk menakut-nakuti mereka saat kecil dulu. Apa benar begitu, Mbah? Jangan nakut-nakutin kami toh. Kata Mas Panggih kini seraya merapat ke lik kantong yang duduk di sampingnya. Ya beneran, masa saya bohong? Kalau tidak percaya, ayo ke belakang. Saya kasih lihat pengingat lelayu desa ini yang sudah puluhan tahun saya saksikan, kata Mbah Dimah. Dan bersamaan dengan itu terdengar suara dari belakang rumah Mbah Dimah. Sekilas suara itu terdengar mirip seperti suara burung kadasi. Si. Nah, itu suaranya kalau kalian tahu, kata Mbah Dimah sesaat setelah suara itu terdengar. Bukannya itu suara burung kedasi ya, Mbah? Ustadz Sukar bertanya. Coba kalian cermati baik-baik, kata Mbah Dimah. Namun setelah beberapa kali dicermati, suara itu tak ada bedanya dengan burung kedasi. Hingga pada akhirnya mendorong rasa penasaran mereka untuk memeriksanya langsung. Ayo ke belakang kalau kalian ingin melihatnya, kata Mbah Dimah menjawab keraguan mereka. Tapi tantangan itu membuat nyali mereka semua seketika menciut. Kecuali dengan Ustadz Sukar yang sedikitnya merasa harus mempertahankan citranya sebagai orang yang paling berani di antara 7 orang itu. Ayo, Mbah, saya ingin melihatnya, kata Ustadz Sukar menjawab tantangan itu. Sudah toh, Kang, seperti kurang kerjaan saja, kata Pak Gugat kepada Ustadz Sukar. Tapi sepertinya rasa penasaran selalu bisa mengalahkan rasa takut. Hingga pada akhirnya malah bukan hanya Ustadz Sukar saja yang tergerak untuk memastikan, melainkan ke-6 orang lainnya yang mulai berjalan mengikuti Mbah Dimah ke belakang rumahnya. Seiring dengan suara mirip burung kedasi itu yang sesekali masih terdengar. Sesampainya di belakang, Mbah Dimah pun segera membuka pintu dengan pelan. Dan di antara kegelapan pekarangannya itu, serta suara mirip burung kedasi yang semakin terdengar jelas, Mbah Dimah mengacukan jari telunjuknya menunjuk ke arah cangkup itu. Itu di sana, kata Mbah Dimah sambil menunjuk. Pak Gugat pun dengan sedikit ragu segera mengarahkan lampu senternya ke arah yang ditunjukkan Mbah Dimah itu. Hingga terlihatlah sosok wanita kecil dengan kepala yang agak besar, duduk di atas bilik penyimpanan keranda itu, yang perlahan kini mulai menoleh ke arah mereka, bersamaan dengan cahaya senter yang disorotkan oleh Pak Gugat. Tubuhnya kecil, rambutnya panjang berserak, dan bajunya yang putih lusuh. Ternyata benar kata Mbah Dimah, suara mirip burung kedasi itu memang keluar dari mulut sosok yang duduk di atas cungkup makam itu. Saat tanpa sengaja beberapa detik tersinari oleh cahaya senter dari Pak Gugat. Astagfirullah, sentak mereka yang terkejut melihat sosok itu, bersamaan dengan Pak Gugat yang langsung menurunkan senternya. Asu. Umpat Mas Panggih menjadi orang pertama yang berlari masuk dan diikuti oleh yang lain beberapa saat setelahnya. Mereka pun kini duduk kembali di ruang tamu Mbah Dimah yang seperti terlihat menyesal karena telah memperlihatkan lelembut itu kepada mereka semua. Tenang, tidak apa-apa. Dia juga tidak akan macam-macam dengan kita kok. Tapi jika besok pesan kematian itu benar-benar terbukti, semoga saja tidak disebabkan oleh tulah dari Marni Wongso, kata Mbah Dimah kepada mereka semua. Selang beberapa saat, setelah dirasa cukup merasa tenang, 7 orang terpilih itu pun pulang dari rumah Mbah Dimah.
dengan menelan ketakutannya masing-masing dan sebuah pertanyaan. Siapakah yang esok akan menemui ajalnya? Jika benar kemunculan lelembut cebol itu membawa pesan kematian. Singkat cerita, keesokan harinya. Musim panen sudah hampir habis. Pagi menjelang. Siang ini, tampak para warga desa sudah siap dengan gabah keringnya untuk dibawa ke tempat penggilingan padi di desa sebelah. Satu persatu karung gabah mulai dinaikkan ke sebuah mobil bak terbuka, satu-satunya di desa ini, milik Pak Heru, atau biasa warga kenali sebagai Pak Carik, yang mana biasanya setelah digiling menjadi beras, hasil panen milik petani di desa ini langsung dibawa ke KUD setempat untuk dijual ataupun ditukar dengan minyak kelapa atau kebutuhan lainnya. Singkat cerita, muatan bak sudah terisi penuh. Kini mereka pun bersiap untuk berangkat menuju tempat penggilingan padi. Namun di sini tanpa diduga ada sesuatu yang mencegah keberangkatan mereka, yaitu suara minta tolong dari Mbak Narti, istri Pak Sobari yang berlari keluar dari rumahnya. "Tulung, tulung, tulung!" teriak Mbak Narti dengan panik mengarah ke arah warga yang sudah berada di atas mobil. Yosep, anak Pak Carik yang sudah siap di atas kemudi pun segera turun setelah mendengar teriakan itu. Begitu juga dengan para warga yang tampak menghampiri istri Pak Sobari itu. Sementara Nyoto, yang kebetulan memang rumahnya tak jauh dari situ pun, juga keluar setelah mendengar keributan itu. Dan ketika ia melihat istri Pak Sobari yang menangis, pikirannya langsung berkata, Duh, beneran kejadian nih. Batin Nyoto yang langsung berpikir pasti ada sesuatu yang buruk terjadi kepada Pak Sobari. Ada apa, Mbak? Ada apa? Tanya orang-orang kepada Mbak Narti. Tolonglah Mas Bari, tolonglah Mas Bari, ucap Mbak Narti yang langsung limbung tak sadarkan diri. Para warga yang tampak menangkap tubuh Mbak Narti yang terhuyung pingsan, sementara Nyoto yang melihat itu dengan segera langsung berlari menuju rumah Pak Sobari. Kang! Teriak Nyoto seraya masuk ke dalam rumah Pak Sobari itu. Tanpa henti ia memanggil-manggil Pak Sobari sambil terus melangkah semakin dalam memeriksa ke setiap ruangan. Sampai akhirnya langkahnya terhenti di ruang makan. Karena di ambang pintu sekat antara ruang itu dan dapur, Nyoto melihat tubuh Pak Sobari sudah tergeletak dalam keadaan yang cukup mengenaskan. Wajahnya melepuh terkelupas, terlihat juga sebuah panci kukus tergeletak di dekatnya. Astagfirullah, Kang! Teriak Nyoto seraya mendekati tubuh Pak Sobari. Ia sempat melihat tangan Pak Sobari masih bergerak-gerak sambil lirih mengerang, sehingga membuat Nyoto buru-buru keluar untuk mencari bantuan. Namun naasnya, ketika para warga mulai berdatangan, Pak Sobari sudah terdiam tak bergerak, dan ia pun dinyatakan meninggal di hari itu. Sungguh mengenaskan akhir hidup Pak Sobari, meninggal dengan cara janggal dan sangat tak manusiawi. Belakangan didapat keterangan dari Mbak Narti istrinya tentang bagaimana kejadian siang itu. Penyakit gatal Pak Sobari memang semakin parah. Dari kepala mulai menjalar ke leher. Begitu juga dengan kewarasannya yang mulai menurun. Ia semakin banyak diam dan tidak banyak berkomunikasi. Menurut kesaksian istrinya, malamnya sebelum kejadian itu sepertinya masih seperti malam-malam biasanya, yang mana setiap lewat tengah malam, suara pekik tawa Marni Wongso terdengar mengelilingi desa. Dan seperti itu juga, Pak Sobari selalu menutup telinganya ketika mendengar itu. Namun malam itu sangat berbeda, di mana suara tawa lelembut berdebah itu ternyata sempat bertahan lama di depan rumah Pak Sobari. Hingga ketika suara itu terhenti dan berubah menjadi ketukan-ketukan kasar di depan pintu rumahnya,
Bersamaan itu, terdengar juga suara yang memanggil-manggil nama Pak Sobari. Tok, tok, tok. Kang Bari. Tok, tok, tok. Kang Bari. Entah berapa lama suara itu tertahan. Yang jelas, ketika suara itu sudah tak terdengar lagi, Mbak Narti melihat Pak Sobari sudah tertidur dengan pulasnya. Sampai akhirnya pada kejadian keesokan harinya, ketika Mbak Narti tengah menjemur pakaian di belakang rumah, entah bagaimana kejadiannya, yang jelas di pagi menjelang siang itu, di luar pengawasan sang istri, Pak Sobari diduga nekat minum air mendidih langsung dari panci yang berada di atas tungku yang menyala. Sampai ketika suara panci yang jatuh, berikut dengan suara erangan Pak Sobari, terdengar oleh Narti dan membuatnya yang sedang berada di belakang rumah bergegas memeriksa, dan terlihatlah saat itu sang suami sudah terkapar dengan wajah yang sedikit tertutupi oleh panci yang masih berasap itu. Lawong, harusnya air panas itu bakal untuk Mas Bari nanti mandi, ujar Mbak Narti ketika menceritakan itu. Apakah sebenarnya yang terjadi dengan Pak Sobari? Apakah dia bunuh diri dengan cara itu karena sudah tak kuat dengan penyakitnya? Atau justru benar ini adalah tulah dari Marni Wongso? Terlepas dari semua itu, yang jelas ini adalah kematian yang sangat janggal. Marni Wongso bagian 5 selesai di sini. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.